Sudah terlihat WinSCP-nya? Masih belum, Pak. Belum ya? Bentar. Ya, Sharing. Ya. Berat ya? sudah. Sudah, Pak. Eh, WinSCP yang kemarin sudah diinstal, mudah-mudahan sudah semua ya. Eh, Pertama itu kan kita buat sesuai dengan akunnya masing-masing ya. Di new site ini, kemudian di bagian file protokol ini kita menggunakan FTP ini ya. Kemudian kalian kan punya nama masing-masing tuh. Misalnya Excel ya. Kalau Excel itu Excel gitu ya. Excel, Excel ya. Axel ya. Sorry. Axel. Kemudian, oh sorry. Hostname. Hostname itu adalah server kita kemarin. Jadi prosolusi min22.com ini sebagai eh, eh, mini praktikum kita ya untuk website ya. Mudah-mudahan nanti eh, Stimata juga menyediakan hal yang sama untuk praktek-praktek semacam ini sehingga nanti bisa dipraktekkan langsung. Jadi bagaimana mengupload dan apa, mengisi web server kita ya. Jadi .com beneran, ID beneran. Jadi nanti kita bikin apa mendekati real real life ya di kehidupan kita kalau dapat pesanan dari apa website dari seseorang atau partner kita gitu. Oke, eh, ini file protokol kita menggunakan FTP. Ini hostname-nya prosolusimin22.com. Nah, username-nya itu kalau Excel kemarin kalau nggak salah XXL add gini ya. Kemudian punya domainnya masing-masing. Kebetulan karena domain prosolusi.com itu sudah eh, 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 kita miliki, maka subdomain yang kita pakai. Jadi seandainya nanti kalian membeli apa menyewa hosting domain, tentu langsung nggak perlu pakai subdomain. Untuk sementara kita pakai subdomain xcl dot prosolusi min22.com. Kalau nggak salah kemarin tuh passwordnya ini ya, Stimata at 123. Itu ada di PDF yang saya share kemarin ya. Kemudian saya save ya. Oke. Nah, kan sudah ada di sini listnya nih. Nah, kita coba double klik di sini untuk bisa berkoneksi, berinteraksi dengan server yang di sana. Oke, double klik. Udah selesai. Di sini sudah masuk ruangan si Axel ya. Tinggal isinya bagaimana kan gitu. Kalau kemarin itu tinggal pindahkan aja. Jadi di lokal kita sudah sediakan eh, di sini. Saya simpan kan di desktop sini ya. Maka nanti eh, kita cari di folder desktop di sini. Kemudian file yang kita bikin atau HTML yang kita bikin kita upload aja, tinggal di track ini. Nah gini, udah jadi, udah selesai. Jadi di sini message-nya itu nggak ada masalah di sini message-nya. Ya, dia sebelah kiri lokal, di sebelah kanan server. Nah, kita tes sekarang. Kita pakai browser. Oke, ini browsernya.
Kita share browsernya, kita cek apakah sudah HTML tadi, apakah sudah eh, sesuai yang di domain dan subdomain kita itu. Bentar ya. Oke, ini adalah browser kita. Oke, kita tes ya. Axel, axel.prosolusi.min22.com ya. Kita enter. Nah, walaupun ini dengan manan, tapi kita sudah berhasil mengupload HTML kita ya. Oke, nanti kalau ada kendala lagi, kita chattingan di grup ya, atau japri boleh. Tapi yang jelas pekerjaan ini akan berlanjut terus. Eh, Walaupun nanti sudah berakhir, ini pertemuan terakhir kayaknya gitu ya. Tapi tetap saya ingin lihat hasilnya dan sebelum UAS-nya ya. Kalau bisa tampilan di website kalian atau profil dari bisnis yang sebagai partner kalian nantinya itu bagus ya. Biasa kita menggunakan rumus ATM kan, ambil, tiru, dan modifikasi. Jadi untuk membangun dari awal mungkin butuh waktu. Mungkin nanti kita download aja, punya webnya yang di-share secara free di mana-mana ya, di internet kan banyak itu. Contohnya ini ya, saya coba ya, saya mau share kata kuncinya itu bootstrap ini nih, bootstrapdash.com. Ini free, jadi landing page. Jadi landing page itu halaman yang digunakan untuk landing pertama kali ketika ya indeks HTML-nya lah kira-kira gitu ya. Kalian bisa gunakan ini, kemudian dirubah teksnya, gambarnya diganti dan seterusnya ya. Itu di apa? Baru itu yang bisa diupload. Ini legal karena ini di-free-kan memang. Bentuknya lumayan bagus dan memenuhi standar eh, kelayakan untuk ditampilkan ya. Oke, di sini nih banyak nih template-nya nih. Kita bisa pilih, ada yang berbayar, ada yang free. Oke, kita cari yang free ya. Kita template, kita cari di bawah yang free ya. Ini belum kelihatan ini, ya apa tampilannya ya. Tapi kita bisa cari di tempat lain juga tidak apa-apa. Eh, ini untuk mempercepat aja. Saya contohkan untuk yang Purple Free ini juga bisa nih, free bootstrap modelnya begini ya. Lambat laun nanti kita akan terbiasa dengan tampilan-tampilan seperti ini, sehingga ketika kita membuat sebuah tampilan yang eh, yang kita bikin sendiri, kayaknya ada yang kurang gitu, karena kita sudah punya bandingan yang pro bagaimana, yang belum pro juga bagaimana. Jadi dari sini kita bisa meningkatkan soft skill-nya kita ya. Tinggal comot-comot, diperbaiki, diupdate, kemudian eh, ditata lagi, kemudian di-upload. Dan itu bagus untuk percepatan kemampuan kita untuk atau melayani eh, customer kita ya. Jadi kalau memang kalian memang fokusnya untuk membuat front end ya istilahnya, front end-nya dari sebuah bisnis. Contohnya ini nih, mana ya? Coba lagi ya. Ini free download juga ya. Kita juga coba yang ini.
Saya coba download. Oke, mana downloadnya ya? Cari yang lain, yang mudah ya. Bootstrap yang lain aja. Ini ya, most popular HTML, CSS dan JS. Oke, ini ya, banyak sekali nih, bagus-bagus juga. Kita coba, waduh, nanti silakan di-download sendiri, dirubah tampilannya. Eh, kayaknya nih lumayan nih, yang ini nih. Ya, ini standar. Eh, ini kita lihat ya, apakah dia berbayar atau tidak ya. Eh, download. Nanti hasilnya mestinya seperti ini ya, di launch. Oh, berbayar nih ya. Ini berbayar nih. Cari yang gratis ya, cari yang free ya. Mungkin oke ya. Nanti cari yang free dan nanti eh, dimekarkan ya, untuk menyingkat waktu ya. Untuk nyari-nyari juga butuh waktu ternyata. Jadi, tadi saya sudah nyoba download ya. Mudah-mudahan di sini. Oke, saya restore aja ya. Saya restore, kemudian ada di kalau tidak salah di folder download ya. Tempatnya sama yang tadi atau di situs yang lain, tapi saya tadi menemukan yang ini ya. Kalian bisa cari-cari di website yang saya tunjukkan tadi ya. Ini di ekstrak, hasil ekstraknya itu sendiri kita masuk file. Nah, di sini. Ini dia. Jadi indeks HTML tetap, portofolio macam-macam lah di sini ya. Kalian bisa rubah nanti indeks HTML-nya. Nggak kelihatan ya. Bentar, bentar. Ini ya. Proses yang sudah saya download, kemudian saya mekarkan, maka file ini yang standar mereka punya ya, ada aset, ada form, ada index HTML dan seterusnya. Ini kalau dibuka eh, skripnya hampir sama ya seperti yang kita demokan yang, yang dahulu. Jadi saya lagi nih.
Ini ya. Nanti dirubah di sini, misalnya Axel, Axel atau nama kliennya ya, kliennya misalnya Mbok Tina ayam geprek online, gitu ya. Misalnya nih, udah itu aja ya, udah sih. Bentar, biar kelihatan tuh, kita cari di sini yang judul-judulnya tuh seperti ini ya. Oke, ini apa ini? Section, oke. Misalnya ini ya, taruh di sini. Mbok Bere- Mbok Tina menyediakan sajian ayam geprek dan seterusnya ya, kalian tambahkan aja. Kemudian disimpan. Ya, kembali ke sini. Maka semua file yang sudah kita edit, kita tambahkan gambarnya, kalau mungkin masukkan ke sini gambarnya. Ini ya. Sudah tinggal pindahkan ke server dengan menggunakan WinSCP yang ini. Yang ini. Ya, kita cari folder yang tadi. Kalau saya tadi tak saya simpan di download, tempat download saya ada di drive D, ada di download sini, kemudian folder yang ini nih. Tinggal di blok begini ya, di blok, pindahkan langsung ke server kita, di copy ya. Tunggu sampai proses uploadnya selesai, baru kita coba apakah webnya juga sesuai dengan apa yang kita download ya. Ini di foldernya si Axel ya. Nanti Axel bisa nyoba diganti dengan web bikinan sendiri atau hasil dari download, Ya, Pak. diedit, ditambahkan, jadi seolah-olah itu milik si Axel sendiri. Dan itu bisa jadi eh, si Axel bisa ngomong. Jadi aku kuliah di Stimata, ini hasil karyaku gitu ya. Nggak apa-apa, hasil editan tambah-tambah yang banyak gitu ya. Kalau bisa itu di atas 50% itu hasil karyanya sendiri. Jadi gambarnya didesain dengan apa tools untuk gambar, kemudian teks semuanya diganti semua gitu ya. Jadi kalau misalnya dikontak sama Bude, Om, Tante, atau saudara kita untuk bikinkan website, bisa ditunjukkan dulu yang ini nih sebagai portofolio dari Axel misalnya gitu ya. Sudah tuh ini sudah saya bikin seperti ini. Nanti ada respon nanti. Oh ya, nanti, ya kayak gitulah kira-kira. Nah, membuat trust ya antara Anda sebagai orang IT dan pebisnis UMKM yang juga belum paham betul dengan dunia IT. Di awal inilah jangan sampai ini menjadi kemunduran. Jadi Anda terus learning by doing. Jadi jalan, sambil belajar, sambil mengisi kekurangannya di mana, sambil nanya-nanya di sana kemari. Sementara untuk kebutuhan normal dari
UMKM yang bersangkutan bisa langsung diperlihatkan. Gitu ya. Kita coba ya. Ini eh, saya coba di sini. Ya, kita akan coba memanggil apa yang baru saja kita upload di web server kita ya. Oke, kita masukkan sini. Tapi namanya excel.plussusi22.com. Ini masih yang lama karena ada cache memori ya. Kalau misalnya kita pakai browser yang lain ya. Kita buka browser yang lain. Ya, excel.plussusi22.com. Enter. Bentar, apakah sudah selesai? Sudah ya. So, bentar ya. Ini cache memorinya harus dihapus dulu biar ada perubahannya. Setiap browser beda-beda cache memorinya ya. Kita coba yang ini. Oke, share yang ini nih. Oke, Excel terus to lucy2.com. Ya, lumayan ya. Jadi ya tampilan sudah mulai kelihatan profesional ya. Jadi dan ini kenapa saya bilang profesional karena eh, standarnya halaman depan itu sudah menyesuaikan diri dengan tampilan media yang kita gunakan. Atau istilahnya kalau dalam dunia website itu responsif ya. Jadi kalau kita kecilkan seolah-olah ini adalah HP atau tab media gembang apa smartphone kita gitu ya, itu sudah ikut mengikuti tulisannya juga menyesuaikan diri, terus menunya juga sudah disediakan menu khusus untuk media-media smartphone atau media apa tab kita ya. Ini sudah bagus. Tinggal dimodifikasi ya, modifikasi ganti teksnya terserah ya. Saya kira itu nanti dilanjutkan aja sampai nanti saya tunggu sampai sebelum UTS ya. Saya ingin lihat kreasi kalian dan kalian bisa gunakan alamat ini, subdomain ini sebagai portofolio kalian. Syukur-syukur kalian bisa membuat di seperti yang saya sampaikan minggu kemarin, barangkali mengumpulkan uang saku ya, urunan dengan temannya, membuat website khusus untuk kalian dan itu dipakai selamanya, gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Pak, saya izin nanya. Ya, Kalau semisalkan tidak ada indeks HTML itu bagaimana, Pak? Jadi namanya misalkan tampil.php gitu, Pak. Jadi utamanya itu yang ditampilnya itu bagaimana, Pak? bisa Jadi kayak diulangi ya, Bu, saya eh, nggak benar.
Kan ini kan ada saya ada website terus tapi tidak ada index.html gitu loh Pak. Adanya tampil.php seperti itu, Pak. Jadi semuanya PHP PHP tidak ada HTML-nya. Itu nanti urutannya yang keluar duluan itu bagaimana, Pak? yang tetap standarnya HTML duluan. Kalau Jadi tidak ada. PHP eh, itu diatur oleh file namanya htaccess ya, htaccess ya. Jadi kalau misalnya apa eh, secara PHP diupload tidak jalan, itu artinya pertama engine untuk PHP-nya belum diaktifkan. Nah, kalian minta ke providernya supaya mengaktifkan. Itu satu ya. Yang kedua, sudah diaktifkan ternyata masih tidak bisa menjalankan PHP-nya, maka di pengaturan ada satu file lagi yang disembunyikan, di mana nanti kalau ketemu PHP eh, bisa dieksekusi gitu ya, atau sebaliknya. Jadi kalau eh, bisa jalannya HTML doang saja ya, jadi itu kalian bisa setting HTTP aksesnya supaya mengarah ke PHP atau eh, mungkin PHP engine-nya tidak diaktifkan di subdomain atau domain atau apa di website kalian. Gampang aja tinggal kontak ke providernya untuk mengaktifkan gitu ya. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke yang lain mungkin. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan di materi sekarang ya, yang babak kedua ini ya, bagian kedua. Jadi yang pertama ini yang baru saja kita demokan, bagaimana proses membuat HTML sederhana atau kalau ngambil dari websitenya orang lain di download dan pastikan itu legal ya. Karena nanti kalau sudah besar takutnya nanti yang punya nanti mengklaim dan itu terjadi masalah di secara hukum maupun secara klaim kepemilikan ya. Mending ada tulisannya free, download berarti free ya. Kalau cuma satu server, nggak apa-apa, mungkin ya. Tapi ada yang tidak memfreekan kalau dua server atau dua project itu biasanya mereka keberatan untuk apa membolehkan HTML-nya untuk dipakai gitu ya. Hanya untuk satu, biasanya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ini nanti ada proses perkembangan usaha ya. Oke, kita lanjutkan aja. Kita sharing aja. Ini. Jadi penerapan konsep client server membangun bisnis UMKM dari nol bagian kedua adalah sebuah studi kasus perencanaan dan implementasi jaringan komputer yang sederhana sebagai bagian pengembangan pengelolaan bisnis UMKM. Ini sebuah kisah nyata sebenarnya ya dari beberapa pengalaman kemarin-kemarin ya. Jadi setelah kita mengantarkan apa membuat websitenya mereka, kadang mereka juga eh, minta bantuan juga untuk membereskan infrastruktur di kantornya. Nah, dalam pertemuan ini nih, kita skenariokan bahwa yang kita buatkan website profilnya itu, bisnis profilnya itu, sekarang ini mengalami perkembangan gitu ya, seperti ini. Mengalami perkembangan sehingga karyawannya sekarang sudah banyak. Nah, kalian nanti pasti dihubungi kalau memang mereka puas di layanan kalian untuk membuat website, pasti minta rekomendasi atau minta saran atau mengeksekusi sekalian ya. Karena orang bisnis itu biasanya wis gak ngurus, pokoknya tempat saya sudah beres gitu ya. Seperti ini. Jadi dalam pertemuan kali ini diskenarukan bahwa eh,
UMKM tumbuh dan berkembang. Awalnya UMKM itu dikelola sendiri, tapi saat ini sudah banyak karyawannya ya. Sebagaimana ini. Nah, ini ya. Diceritakan bahwa karyawan ini UMKM ini memiliki 10 orang personel yang terlibat aktif di situ ya. Yang nomor satu itu CEO-nya ya, atau direktur atau pemiliknya ya, ownernya ya. Jadi dia memang tugasnya dulu awal-awal ya tugas semua ini ditanggung sendiri ya. Tapi karena progresnya akhirnya meng-hire beberapa orang. Di bawahnya itu ada manajer operasional, jumlahnya 1 orang. Yang ngurusi operasional, jadi tetek bengek bisnisnya dia gitu. Terus ada akuntan, karena kaitannya dengan laporan keuangan dan pajak. Jadi ada yang perusahaan yang taat pajak, ada yang perusahaan yang tidak taat pajak. Nah, ke depan itu diarahkan supaya perusahaan itu taat pajak ya. Jadi eh, makanya itu mereka punya rule, punya aturan sehingga membutuhkan seorang satu akuntan. Staf TI ya, staf yang ngurusi komputer dan tetek bengeknya ya. Jadi kadang semua hal ditangani orang-orang TI ya. Kalau ada kabel-kabel seleleran ya dibenerin, printer rusak, bagian TI. Wah, semua hal ya. Dan itu tidak bisa kita membuat rule sendiri. Jadi kalau bagian programmer aja gitu ya. Kalau orang teknisi aja gitu. Nah itu saya pikir jenis perusahaan yang sudah mapan dan memang the man on the right job ya, jadi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tapi untuk kalangan UMKM tidak terjadi seperti itu. Jadi memang penghematan dan memang tidak, kalau meng-hire terlalu banyak orang itu dalam hitung-hitungan keuangan mereka juga tidak masuk ya. Makanya digolongkan UMKM itu karena memang eh, semua hal banyak ditangani gitu ya. Kemudian ada customer service, jumlahnya 1 orang. Ini yang ngurusi, ini PR ya, public relation. Jadi kalau ada keluhan, ada macam-macam gitu ya, ini larinya ke sini nanti. Atau nanti kalau ada peringatan 17-an, ada Pak RT, Pak RW. Mungkin bagian ini nanti ya, ini nih, menangani keluhan dan pertanyaan pelanggan. Bertugas menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan memastikan kepuasan mereka. Ini job desk regulernya ya. Ada job desk yang tidak reguler ya. Dan jangan heran karena saya sudah menyatakan di sini bahwa di lapangan itu tidak sebagus apa yang disampaikan. Secara teoritis begitu, tapi di lapangan tidak begitu. Ada yang ngantar surat, ada merangkap-rangkap seperti itu ya. Dan kita bisa pahami itu karena memang omsetnya juga terlalu kecil dan eh, ya seperti itulah kenyataannya gitu. Dalam skenario UMKM ini mutu 1 orang desainer produk ya. Mungkin UMKM yang dimaksud mungkin produknya itu selalu berganti ya. Mungkin dalam bentuk baju atau desain grafis atau apa gitu ya. Tapi yang jelas dalam studi kasus kali ini kita memastikan bahwa ada penambahan 9 orang ya di samping apa, owner atau CEO. Berikutnya adalah bagian marketing spesialis. Nah, ini nih yang bagian marketing spesialis ya. Jadi yang apa mencari eh, eh, klien atau pelanggan dari UMKM yang bersangkutan. Staf produksi, kalau memang Anda memproduksi sesuatu, mungkin 1 orang, mungkin di bawahnya ini mungkin banyak ya, dimaklunkan. Maklun itu sejenis menitipkan, yang bikin tuh orang lain, tapi di atas namakan UMKM ini. Ada yang nggak gitu, jadi bikinnya di tempat di mana-mana, tapi nanti setelah sampai apa, setelah diambil barangnya itu baru distempeli sebagai trademarknya dari UMKM yang bersangkutan. Ini banyak sekali modelnya seperti ini ya. Yang berikutnya adalah staf gudang. Biasa ya, ngurusi gudang bahan baku,
sekali juga ngurusi apa barang jadinya. Ini urusan ini ribet nih kalau kalau apa satu dua gudang ya, gudang material dan gudang jadi. Jadi satu orang sudah cukup capek nih kayaknya gitu ya. Dibantu oleh satu orang kurir, eh, ya mengantarkan barang-barangnya atau yang mengemas ya, atau yang mendeliverikan setelah barang jadi atau setelah pesanan dilakukan oleh pelanggan. Kemudian diketahui kayak gini, jadi dalam kantornya itu sendiri, ini CEO-nya ada di ruangan terpisah ya. Di sini ada ruangan tempat tamu atau tempat partnernya. Terus masuk pintu dari sini, kalau ke kiri dia masuk ke CEO, terus masuk ke sebelah kanan ini meja-meja disusun seperti ini. Ya, ada printer bersama di sini rencananya seperti itu. Terus ini adalah meja yang dipakai untuk mensusun perangkat perangkat jaringannya. Tapi yang jelas ini ada 10 titik. Ini ruangannya 6 meter dan panjangnya 12 meter. Kenapa harus dinyatakan panjang dan lebarnya? Karena nanti urusannya dengan pengkabelan ya. Cukup nggak kabel sekian meter untuk mengelilingi kalau di sini ada laptop dan seterusnya ya. Rencana seperti itu. Nah, setelah interview ternyata kebutuhannya seperti ini. Dari 10 tempat ini semua terkoneksi dengan internet. Itu satu. Yang kedua, berbagi printer. Jadi tidak satu orang satu printer. Nah, rugi nanti, bukan rugi ya, Pak. Pengeluaran banyak untuk investasi di hardware nanti. Jadi cukup satu aja tapi di sharing gitu ya. Oke ya. Kemudian bisa berbagi file dan folder antar komputer. Oke ya, mungkin mungkin masih semi manual ya, masih tidak punya server ya. Jadi untuk kirim data atau kirim apa file itu masih sharing-sharingan seperti ini ya. File dan folder sharing. Bisa di copy bisa di ini kisah nyata beneran ini terjadi ya di beberapa tempat yang saya apa jalin kerjasama ya. Jadi kalau nggak ada server ya sudahlah masing-masing jadikan server aja. Maksud saya eh, di tempat itu untuk mendapatkan data dari bagian ini ya nomor 10 ini di share aja foldernya nanti diambil sama yang membutuhkan gitu ya. Itu yang terjadi. Kemudian komunikasi internal menggunakan aplikasi chat atau email. Oke, ini saya pikir standar ya. Kalau sudah terkoneksi, saya pikir aplikasi aplikasi chat dan email eh, dengan sendirinya nanti eh, diperlukan dan dibutuhkan atau dipasang ya. Itu ya. Jadi gambarannya seperti itu. Karena nanti survei awal kalau diminta, Mas Axel atau Mbak Dina atau siapa gitu ya, Anda atau siapa nanti dihubungi, nanti suruh menghadap ke sana, alamatnya ini, tolong dong lihatin eh, struktur organisasinya seperti ini, tempatnya seperti ini, kira-kira bisa nggak untuk koneksi internet? Printernya cuma satu aja, terus komunikasi menggunakan aplikasi chat dan email. Nah, kalian harus bilang, oh bisa, pasti gitu kan? Bisa, kalau nggak bisa nanti ya ya malu nama kita sebagai orang IT kan gitu ya. Ini hasil dari surveinya seperti ini. Apa langkah-langkah kalian nanti kalau menemukan kasus seperti ini? Pasti terpikir nih, ini pakai pakai kabel atau pakai WiFi atau pakai bagaimana kan gitu ya. Terus nanti kalau pakai kabel eh, jenisnya seperti apa sih gitu ya. Model bintang, star atau bus atau campuran atau bagaimana ya. Itu yang perlu ditentukan ketika survei itu ya. Seperti ini ya. Mengingatkan kembali di materi jaringan mungkin ya, itu ada topologi jaringan. Ada yang bus seperti ini, star seperti ini, ring seperti ini. Ya, kalau ini percabangan nanti eh, kalau bus ini kabelnya jelas lebih lebih panjang ya dibanding star. Star kan cuma set, 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 nah, gitu kan ya.
Kalau ini kan bercabangan. Bercabangan berarti butuh investasi panjang kabel dan ada konektornya itu rentan terhadap error juga. Kalau ini kan eh, konektor cuma dua aja nih, itu klien dan servernya gitu ya. Kalau ini kan dicabangkan kayak gini, ini ada T-nya, di sini juga ada T-nya, apa T konektor gitu. Jadi eh, rentan terjadi koneksi yang putus ya. Walaupun dalam kenyataannya mungkin sedikit karena memang sudah dipaten gitu ya, diperbaiki, dibagus betul koneksinya. Tapi dibanding dengan Star itu lebih lebih aman yang Star ini atau lebih bagus yang Star. Ada ring seperti ini. Nah kita lihat disesuaikan di sini apakah model ring apa nggak terlalu lama nanti untuk mendapatkan data internet si nomor 7 ini harus melalui muter ini ya, membacanya begini. Jadi misalnya kiriman email ya, nanti kan jalannya data itu kan dari modem, router, switcher, masuk ke sini, 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 masuk ke sini. Ya, apa nggak lebih baik langsung aja dari modem, router, terus ya udah sini switchnya masing-masing gitu. Walaupun mungkin secara pengkabeling ininya kalau yang jauh ya jauh gitu ya. Kalau yang dekat ya pendek kan gitu ya. Nanti plus minus nanti ya kalian evaluasi. Jadi hitungan luasan itu hanya untuk mempertimbangkan apakah jangkauan dari sinyal tidak terlalu kita abaikan atau eh, panjang kabel juga kita hitung juga karena mengingat luasnya ini gitu ya. Itu jadi pertimbangan ya. Ini ya. Oke. Jadi topologi yang dipilih mungkin star topologi karena pertimbangan yang tadi ya. Kita untuk mensimulasikan kita permudah aja ya, kita pakai star aja. Oke, itu mudah untuk diimplementasikan, mudah untuk mengelola dan skalabilitas yang baik. Apa itu skalabilitas? Nah, ini dia. Skalabilitas itu setiap bisnis memiliki potensi untuk bertumbuh dan berkembang. Jadi skalabilitas topologi jaringan komputer yang digunakan merupakan faktor penting. Jika pemilik bisnis mampu memprediksi pertumbuhan bisnis, maka akan lebih mudah untuk memiliki topologi komputer tertentu. Ya, skalabilitas itu oke lah sekarang misalnya cuma 10 komputer ya, nggak tahunya nanti meledak sampai 100 komputer. Ya, kadung wis dipasang model setar gitu ya, itu kan banyak perubahan dari struktur jaringan nanti kan. Makanya yang dimaksud skalabilitas, skalanya seberapa sih gitu. Bisa didaur ulang nggak kabel-kabelnya atau penambahan-penambahan nggak ribet apa enggak gitu ya. Itu maksudnya perhitungan-perhitungan yang harus dihitung ya ketika memulai membangun sebuah jaringan. Hemat biaya, pasti pengusaha itu butuh yang hemat. Kalau perlu nggak perlu keluar duit gitu ya. Oke ya, kita akan belajar nanti membuat RAB ya, rancangan anggaran dan belanja. Kemudian pertimbangan berikutnya adalah keamanan. Ya, keamanan yang penting ya. Semakin banyak konektor, semakin banyak hubungan yang tidak langsung, maka itu makin tidak aman ya. Jadi eh, kalau misalnya di konektornya dikencingi tikus misalnya, ya itu sudah bikin rusak itu. Itu kalau model bus ya, eh, ini model bus nih. Di sini ya, misalnya saya dikencingi tikus di sini nih, maka yang di sini tidak bisa koneksi kedua ini sudah di sini. Bandingkan dengan ini, kalau ini titik-titik ya udah satu ini aja error ya, yang lain tidak mengganggu yang lain gitu. Itu pertimbangannya, keamanannya. Oke, oke. Dalam struktur kayak gini, model star seperti ini, apa yang dibutuhkan perangkatnya? Ini kira-kira begini ya. Routernya butuh satu unit karena nanti hubungannya dengan modem
Kalau modem biasanya kan sudah disediakan oleh provider ya, ISP-nya. Kalau kalian eh, misalnya IndiHome, bukan Indigo loh ya. Kalau Indigo itu tanpa kabel semua, itu gaib semua. IndiHome ya. Ada switch. Oh ya, tadi kan ada 10 petugas ya, atau 10 personel ya, termasuk dengan CEO-nya. Kita tambah lagi nih 10 unit. Ya, dalam kita masuk ke studi kasus tadi ya. Kemudian butuh printer yang di-share bareng-bareng ya. Jadi printernya satu, tapi bisa dicetak datanya melalui semua komputer. Jadi kalau mau ngambil kertasnya ya harus berdiri ke tempat printer berada gitu ya. Kabel Ethernet ya, UTP itu juga disesuaikan dengan panjangnya. Kemudian termasuk juga di sini proses clippingnya ya untuk memasang jacknya itu di kepala kabelnya itu ya. Itu juga ada di wilayah ini ya. Kemudian NIC itu Network Interface Card. Nah itu juga biasanya kalau komputer-komputer sekarang sudah on board itu ya. Jadi tidak perlu lagi beli ini. Tapi nggak apa-apa, kita mungkin dapat job di sana Papua atau di daerah tertinggal yang mungkin masih menggunakan apa perangkat yang lepasan. Nah, nanti kita harus bikin, kita harus bisa membuat RAP sesuai dengan komponen yang dilibatkan di sini ya. Kemudian berikutnya apa stepnya? Oh ya, ini nanti kita kan dalam menyusun RAP nanti ya di bawah ya. Berikutnya itu adalah menghubungkan perangkat keras. Jadi kalau router itu sambungkan router ke modem internet menggunakan kabel Ethernet. Disambungkan. Cara nyambungnya kalian sudah belajar di mata kuliah jaringan nanti ya. Switch, sambungan switch ke router menggunakan kabel internet. Dan komputer, sambungkan semua komputer ke switch menggunakan kabel internet. Ke switch atau ke hub ini ya. Sama, kalau kemarin di pertemuan ke-12 kita sudah banyak bahas tentang switch ini ya. Apa bedanya dengan hub. Kemudian printer ya, sambungkan printer ke switch menggunakan kabel internet. Itu langkah-langkah ya. Pertama tadi mempertimbangkan ini ya jenis topologinya, kemudian menentukan perangkat keras yang dibutuhkan berapa, kemudian aksi berikutnya kalau sudah jadi, kalau sudah barangnya datang, menghubungkan perangkat kerasnya. Yang keempat itu adalah mengkonfigurasi jaringan. Ya, secara hardware sudah selesai, baru disetting nih nomor IP-nya, nomor DNS-nya, subnet-nya, gateway-nya, dan seterusnya ya. Itu juga karena harus mahir di sini nih. Kalau diminta memperbaiki itu atau menambah jaringan oleh klien kalian, kalian sudah paham betul dengan angka-angka seperti ini. Berikutnya adalah konfigurasi komputer. Nah, komputer itu biasanya kalau kita beli itu sudah ada Windows-nya, sudah ada sistem operasinya. Nah, itu pastikan dibuka juga network and sharing center-nya. Kemudian adapter settingnya, kemudian macam-macam ya di set situ sehingga kalau kalian berkomunikasi antar jaringan itu bisa terkoneksi. Sama seperti kemarin yang tunjukkan pakai ping gitu ya, ping pakai tracer dan seterusnya. Berikutnya adalah konfigurasi printer. Jadi printernya itu kalau ada printer sekarang kan ada nomor IP-nya itu, bisa gunakan itu. Atau kalau nggak ada, tambahkan satu komputer lagi sebagai atau dinepengkan ke komputer terdekat ya untuk mendapatkan nomor IP-nya ini ya. Jadi mencetaknya melalui komputer terdekatnya itu. Tapi kalau sekarang kayaknya sudah ada nomor IP-nya ya. Ini nggak masalah yang ini. Berikutnya adalah menguji konektivitas jaringan. Ya pasti setiap satu hal kegiatan yang kita untuk menyambungkan antara satu PC ke PC yang lain itu harus dites connect apa enggak masih error apa enggak atau kelihatan enggak gitu ya. Ini nanti mesti ada praktikum mesti ini.
praktikum untuk internetnya ini, apa koneksitas jaringan ya. Ya, nggak apa-apa. Kita mata kuliah komunikasi data mungkin bisa dipraktikumkan ketika mata kuliah jaringan mungkin ya. Oke. Kemudian mengatur keamanan jaringan. Butuh firewall ya, biar nggak mudah ditembus. Jadi kalau nggak ada firewall itu sama dengan fire itu kan api ya, wall itu dinding, dinding api. Walaupun akhir-akhir juga banyak canggih juga ini jebol juga gitu. Tapi setidaknya sudah bisa menghalangi level yang biasa, level-level anu lah apa umum ya, bisa di bisa di menggunakan firewall. Terus jangan lupa WiFi, kalau memang ada WiFi itu username passwordnya itu juga harus diganti, passwordnya terutama ya. Jangan menggunakan password atau sistem pabrikan yang belum di set itu ya. Nah itu kadang-kadang jebolnya gara-gara lupa aja yang nyeting pertama itu, sehingga ini terabaikan dan bisa disusupi oleh intruder ya atau hacker. Nah yang VPN yang terakhir adalah VPN opsional nih, ini lebih aman lagi untuk mengakses apa server kita di lokasi yang berbeda gitu ya. Kita menggunakan VPN. Nah, setelah proses eh, yang pertama tadi eh, menyusun RAP-nya juga didukung juga menggunakan diagram jaringan ya. Nah, tugas kalian nanti membuat diagram jaringan. Jadi sementara ini saya buat begini, internet masuk modem, eh, eh, perangkat modem untuk eh, bisa mengakses internet ya. Kemudian modem masuk router, router masuk switch. Nah, switch nanti baru dibagi-bagi eh, ke laptop nomor satu, ke PC nomor dua, PC nomor tiga, ke printer, ke yang lain gitu ya. Ini ini hierarki secara organisatoris seperti ini atau pendelegasian pekerjaan seperti ini. Jadi nanti tolong bikinkan eh, seperti di bawah nanti ya. Kita ini. Kemudian dokumentasi. Jadi setelah bikin gambar kayak gini, didokumentasikan. Tujuannya apa? Bila nanti kalian meninggalkan area, sudah tidak eh, mungkin karena sesuatu hal ya. Nah, ini bisa disampaikan juga ke owner atau yang biar tidak bingung atau tidak membangun lagi gitu ya. Pemetaannya itu. Makanya dibuat dokumentasi. Ya, nomor ini, nomor apinya ini, nomor ini. Dan nanti kalau seandainya ada kerusakan di lain waktu, kalian sudah nggak bingung karena kalian desain sesuai dengan desain awal kan. Nah, dokumentasinya sudah punya kan gitu. Tinggal di mana rusaknya, di mana pergantiannya, lihat gambarnya. Kalau klien satu dua sih tidak apa-apa. Kalau kliennya banyak ya dalam 5 tahun terakhir, bingung ini yang mana nih gitu. Kalau nggak ada dokumentasinya gitu ya. Karena itu ini sangat penting. Simpan salinan konfigurasi router. Nah betul juga. Ini seperti yang saya lakukan dulu ya, ketika ada apalagi kita membawahi data-data lembaga lain. Nah itu harus ini salinan konfigurasi itu jangan sampai hilang atau harus terdokumentasikan gitu ya. Saya putuskan waktu itu, pertama saya simpan di lokal laptop, ternyata laptopnya rusak gitu ya, hilang lagi. Saya coba lagi, saya simpan di WA, WA ganti HP, hilang lagi ya. Saya coba lagi masuk ke eh, OneDrive, juga hilang data-data ini ya. Waduh, Rek. Ternyata apa? Saya menemukan cara lebih aman ini. Saya simpan di Gmail. Di Gmail itu lumayan aman itu ya. Maksud saya aman dalam kita mencarinya gampang gitu. Jadi semua informasi tak masukkan Gmail. Ya memang harus jaga betul Gmailnya jangan sampai di-share ke orang lain gitu ya. Ada Gmail-Gmail yang memang kita
membuatnya agak aman kalau bikin-bikin nonton-nonton YouTube kita gmail sendiri gitu ya. Kalau yang apa untuk secret-secret untuk korporasi, untuk perusahaan, untuk klien kita itu yang masukkan ke Gmail-Gmail atau apa email yang memang tersembunyi dan sangat secret gitu ya. Itu lebih aman dibanding kita menitipkan ke suatu tempat di mana kita juga akhirnya lupa ke tempat itu kan. Bukan tempatnya yang tidak aman, bukan kita lupa gitu. Itu. Oke, kegiatan pengujian. Uji koneksi internet dan komunikasi antar komputer secara menyeluruh. Betul. Kemudian uji nyetak. Nah, ini setelah instalasi terjadi, cetak printer juga harus diuji, dites ya. Jadi keseluruhan tuh berapa hari sih kalian mulai nyambung, mengcrypting apa kabel-kabelnya, men-settingnya, menginstalnya, itu butuh berapa hari. Itu juga jadi pertimbangan nanti. Berapa hari dan berapa personilnya sendirian. Kalau sendirian apa nggak capek gitu ya. Jadi kalau misalnya kabelnya harus tidak terlihat, berarti kan harus disembunyikan. Masuk ke wuwungan apa Wan? Atap ya, di atasnya atap itu kan rumah kita kan. Masuk-masuk ke situ atau bawah tanah harus nyemen dan seterusnya. Bisa aja seperti itu kan. Nggak mungkin kalau sendirian. Kalau 10 orang itu ya kalau kalian mau ya nggak apa-apa di maku-maku gitu ya hari libur. Karena memang proses instalasi itu kalau bisa kan di waktu-waktu yang longgar, tidak ada kegiatan aktivitas operasional bisnis gitu ya. Bisanya ya kalau malam ya Sabtu atau Minggu, hari libur itu. Nah, karena dikasih waktu untuk membereskan semua dan menyeting semua. Nah, perhatikan itu. Jadi eh, berapa persen ya, berapa orang yang membantu kalian gitu ya. Itu juga dihitung ya. Termasuk juga biaya-biaya yang lain yang dikeluarkan itu. Uang makannya, tukang-tukang kalian, terus alat-alatnya kalau memang bobol tembok misalnya, pakai bor dan seterusnya itu diperhitungkan betul itu. Ya, kalau motong apa nembus tembok jangan sampai kena ke instalasi listrik kan gitu kan. Juga harus tahu kan di mana lokasi yang aman gitu. Itu tidak mungkin kalau tidak berdiskusi dulu dengan owner gitu. Oke, ini ya contoh RAB-nya ya. Jadi contoh RAB ini eh, kalian harus membuat seperti ini. Pertama ya, itu penting untuk mengetahui berapa biaya yang harus dikeluarkan dan jangan sampai biaya yang dikeluarkan oleh owner itu kalian rugi gitu. Makanya dihitung breakdown secara detail modelnya seperti ini. Kalau router tipenya jenisnya apa, terus harganya berapa, survei paling cepat tuh kalau sana di Tokopedia misalnya gitu ya. Ini 1 unit misalnya gitu. Terus switch 16 port jenisnya ini misalnya gitu ya. Harganya berapa, totalnya berapa. Kabel, ini 200 meter nih. Kalau yang tadi itu kan lingkungannya 6 kali berapa tadi ya? Sekian meter itu, 12 meter. Kira-kira cukup nggak untuk 10 PC gitu ya? Paling jauh berapa sih gitu ya? Nah itu juga harus dipertimbangkan. RJ konektor. Jadi kalau misalnya model Star, itu kan hubungannya eh, antara switch dengan komputer itu ada dua konektor kan. Satu kabel dua konektor. Berarti kalau 20 perangkat ya kalikan dua berarti 20-an gitu ya. Nanti pesannya jangan 20, takutnya terjadi error ketika proses kan. Nah, jadi nanti ditambahkan nanti ini kurang nih, jangan dipaskan gitu ya.
Nanti dikalikan per unitnya sekian jadi 20.000. Ya mungkin bikin aja 30 gitu ya. Jadi kalau ada yang rusak atau kena crimpingnya error gitu, kalian tidak mindon gawe ini kalau orang Jawa. Oke ya. Crimping tool. Nah, ini nih yang saya maksud tadi ya. Kemudian kartu jaringannya. Ini juga 10 unit karena 10 komputer kan. Printer printernya juga jenisnya ini perlu diskusi dengan owner ya. Printernya jenis apa? Yang LaserJet ataukah dot matrix. Nah, biasanya untuk pembuatan surat jalan atau invoice atau bisa berangkap-rangkap kan, ada rangkap tiga. Orang jarang menggunakan yang jenis ini, tinta kayak gini ya. Biasanya dot matrix. Nah, itu untuk biar sekali cetak itu 5 lembar atau 4 lembar bisa sekaligus gitu. Yang satu untuk arsip, satu untuk klien, satu untuk surat jalan, untuk supir, atau satu untuk eh, auditor atau apapun ya. Jadi rangkap sekian itu ya. Atau satu untuk pajak gitu ya. Jadi urusan pajak nanti punya berkas sendiri misalnya gitu. Ini juga jadi pertimbangan itu diskusikan dengan owner ya atau CEO-nya atau pengelola usaha itu. PC, komputernya ya. Karena di sini eh, lokasinya tetap, maka diputuskan menggunakan PC. Bukan PC game lah ya. Kecuali bisnisnya bisnis tentang game ya, itu butuh butuh PC yang spek game. Nah ini kebetulan ini UMKM yang ngurusi tentang barang-barang ini ya kayaknya gitu. Dan satu unitnya itu kan sekitar 7 juta. Ya lengkap sudah sama monitornya sama ini tetek bengeknya itu ya. Dikalikan segini ya 70 juta. WiFi. Nah itu penting nih. Karena apa? Kalau internetan karyawan bisa juga menggunakan WiFi kantor kan untuk memudahkan komunikasi. Misal dari HP, kan tidak mungkin menanam apa network interface card di HP kan. Jadi menggunakan WiFi yang ada pastinya gitu kan. Ini sudah menjadi pola hidup kita kan selama ini. Kalau di dunia masyarakat digital kan gitu. Ini kayak untuk satu ruangan satu WiFi cukup ya. Kecuali nanti bagian orang gudang atau orang marketing kan pasti dia punya anak buah yang banyak ya. Dia punya ruangan di luar gitu ya. Nah, itu juga butuh satu lagi untuk wifi-nya ya, access point-nya ini ya. Ya tinggal dikalikan aja di sini nih. Nilainya segini ya. Jadi untuk perangkat keras jaringannya kira-kira habis segini kalau dalam simulasi ini ya. Perangkat lunak dan layanan. Nah, ini biasanya sudah satu paket dengan di atas, tapi nggak apa-apa. Misalnya kalian lembarkan juga, tinggal dicoret nanti mana yang nggak perlu. Kalau sistem operasinya Windows 10 Pro license, ini 2.500.000, tambah lagi antivirus untuk jaringan 4 juta gitu ya. Software konfigurasi jaringan ini gratis nih. Ini biasanya ikut di routernya atau di Cisco ya, merek Cisco. Terus jasa instalasi dan konfigurasi. Ya, ini masukkan aja. Jadi kalau kalian nanti punya tim yang ngurusi instalasi dan konfigurasi, serahkan ke orang lain kalau memang kalian nggak mampu gitu. Tapi anggaran ini sudah kalian masukkan di sini, 2 juta gitu ya. Jadi total perangkat lunak dan layanan itu sekitar 5.500.000 gitu ya. Berikutnya adalah biaya instalasi dan pengaturan. Jadi yang instalasi kabel dan perangkat itu 2 hari. Jadi kalau kalian sebagai penanggung jawab project, maka yang bekerja adalah yang bagian install nih 2 hari, ya per harinya 1 juta gitu ya.
khusus instalasinya. Ya, kalau eh, kalian dodol-dodol apa tembok dan seterusnya, mungkin tambahkan lagi di sini, ya, atau dirangkapkan aja ke sini ya, orang ini ya, atau petugas yang di sini, tim kalian. Kemudian konfigurasi jaringan dan pengujian. Nah, itu biayanya 1.500.000 per hari. Atau kalian semuanya all in one kalian tangani sendiri, berarti fee kalian ya ini 2.500.000 gitu ya. Jadi dalam 3 hari kalian sudah berpenghasilan 2.500.000. Sorry, 3.500.000. Saya pikir wajar itu untuk eh, apa proses instalasi ya. Malah di Malang itu malah lebih murah mestinya dari sini nih. Kalau di Malang versi murah, murah meriah gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dihitung di Blitar kayak gini modelnya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Saya lanjut ya. Yang ada berapa sih? Oke, saya lanjut ya. Oke, ini ada peralatan tambahan ya. Kabel organizer atau kabel tray. Itu biasanya kalau owner itu butuh yang rapi gitu ya. Tidak terlihat kabel-kabelnya, maka dirapikan menggunakan kabel tray ini. Jadi seperti pengalaman kami mengelola jaringan di Polinema ya, kantor pusat. Itu eh, karena kantornya baru, mereka direktur PD2-nya itu meminta kami untuk kalau bisa nggak ada terlihat kabel di sana sini, bersih sudah gitu. Termasuk perangkat WiFi-nya kalau bisa nggak terlihat gitu. Maunya itu diganti dengan hiasan bunga-bunga gitu. Itu yang dulu yang pernah kita tangani ya. Otomatis kita merekayasa ya, ya meletakkan apa perangkat-perangkatnya agar tidak terlihat gitu ya. Dengan asumsi bahwa walaupun nggak terlihat sinyalnya masih kuat gitu ya. Kemudian UPS ini harus dijelaskan ini ke owner. Bisa bisa nggak pakai kalau terpaksa nggak bisa 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 nggak pakai gitu ya kalau terpaksa. Biar beliaunya atau yang ownernya juga mempertimbangkan. Kalau misalnya listrik mati masih bisa alternatif lain enggak gitu ya. Itu juga eh, disampaikan ke beliau ya atau ke ownernya. Jangan disembunyikan ya. Karena misi kalian itu tidak hanya mengerjakan proyek, tapi juga mengedukasi ya masyarakat. Sehingga kalau masyarakat teredukasi itu efeknya ada ke kalian juga gitu. Karena tahu prosesnya, tahu juga barang-barang yang mahal. Masa saya memberi harga jasa kalian cuma segitu gitu loh. Itu. Ini nih kesepakatan yang belum disepakati ini antara orang-orang IT sebenarnya. Jadi nggak ada yang pengalaman kami program itu sangat murah ya. Kita mati-matian mempertahankan agar harga itu ada di atas level 20 juta misalnya gitu ya. Tapi kebanyakan kita itu tidak sadar diri, ternyata ada yang membatin harga sampai 500.000 gitu ya. Itu sebenarnya seperti politik dumping gitu. Jadi yang sudah mempertahankan mati-matian untuk harga biar layak gitu akhirnya turun kan gitu. Politik dumping Cina kan gitu kan, di perusahaan Cina kan gitu. Eh, Murah sekali kain membanjiri di Indonesia kan, sehingga mematikan industri kainnya sendiri gitu. Itu yang perlu dihindari. Kalian sebagai
orang IT harus menyadari itu bahwa banyak kepentingan di tempat lain yang saudara-saudara kita, teman-teman kita di dunia yang bergerak di dunia IT gitu. Pikirkan itu, jangan terlalu murah gitu. Agar apa survivable-nya ya, apa istilahnya, sustainable ya. Jadi nggak cepat mati. Ada tuh programmer di mana itu teman kita di Bogor itu ya. Sekarang beralih ke pemelihara kucing. Kenapa? Programmer dianggap pekerjaannya berat, nilainya kecil. Mending melihara kucing aja ngasih makan besar dikit sudah ratusan juta gitu ya, atau puluhan juta gitu. Atau sekalian aja ternak kambing gitu. Akhirnya apa? IT akhirnya nggak banyak minat gitu. Kalau kita nggak marketingkan diri di dunia IT itu, ya kita sendiri akan terjerembab. Ya, agak kacau akhirnya. Ya, ini perlu saya disadari ya, kalian mungkin nanti di profesi yang terkait dengan IT, mungkin niru nanti di profesi advokat ya, membela klien sampai ratusan juta, sampai miliaran gitu ya. Nah, kalian juga harus berpikir sampai ke sana, jangan saling mematikan gitu. Saya merasakan itu karena bertahun-tahun saya bergelut di bidang IT itu ada gerakan-gerakan yang nggak sehat juga gitu. Mentang-mentang ada peluang sehingga dimurah-murahin gitu. Nah itu ya, itu intermezzo saja agar kita eh, tetap dalam satu barisan. Misi kita adalah memberikan edukasi ke masyarakat, termasuk membantu mereka untuk memberikan apresiasi terhadap profesi kita sebagai orang IT gitu. Oke, berikutnya adalah domain hosting dan jasa pembuatan website yang kemarin kita bahas. Nah, itu juga perlu disampaikan ke klien kita ya. Jadi domain 1 tahun misalnya .com, .id harganya 200. Walaupun prakteknya mungkin kita bisa menawar lebih murah atau ada promo-promo. Nah, itu keuntungan bagi kita. Ya, hosting 1 tahun, share hosting. Bilang saja 1 juta gitu ya. Untuk 3 tahun 1 juta ada loh. 3 tahun. Kita cari promo-promo model gitu ya. Dengan mengurangi tanpa mengurangi spek yang kita inginkan. Ini juga laba bagi usaha kalian nanti. Kemudian jasa pembuatan website standar UMKM atau jasa lokal. 5 juta ya. Untuk yang tampilannya seperti tadi, Mbok Tina ayam geprek tadi. Yang kedua, sudah interaktif. Ada input-input, isi tamu dan seterusnya ya. Yang ketiga, eh, sudah responsif. Jadi websitenya itu sudah bisa ngikuti apa media di mana itu diluncurkan gitu ya. Kalau di HP ya dia ikut apa, bentuknya di HP gitu, tidak rusak gitu. Kalau yang kemarin hanya statik, website statik. Jadi kalau kemarin website itu ada dua, yang dinamis dan statik. Kalau statik itu teks dan gambar itu tempelkan gitu aja. Nah itu harganya murah, mungkin 1 juta udah mungkin ya. Ya, konco dewek paling nggak piro ya 500.000 sekarang pasti ada yang kayak gitu ya. Itu. Jadi kalau 4 juta masih wajar. Bahkan ada sampai 8 juta. Khusus website yang seperti kemarin ya. Jadi tergantung negosiasi, tergantung apresiasi juga. Tapi rata-rata ya gini nih, harganya ya segini, 5 jutaan itu. Ya, di total sekian 6 juta. Ya. Jadi akumulasinya menjadi segini ya, hampir 100 juta. Saya kira ini wajar nih, karena beratnya tuh di wilayah ini, pengadaan PC ini ya. Ini masih bisa ditekan ini kalau memang ada 10 unit yang mau disediakan. Tapi sisanya kan kecil-kecil semua nih, 5, 3, 2, 6 dan seterusnya. Oke ya, selanjutnya. Jadi
proposal kalian harus menyatakan ini sama memberikan informasi bahwa bisa dipilih nanti mana yang tidak bisa eh, tidak digunakan, jadi harus menggunakan. Mana yang boleh untuk tahap awal ini boleh diabaikan dulu gitu ya. Kayak antivirus, software macam-macam kayak gini nih, mungkin masih bisa diabaikan dulu. Nah itu memang butuh penjelasan ya, butuh negosiasi ke pihak kliennya. Peralatan tambahan udah ya ini, domain sudah ini. Nih, jumlah orang yang terlibat dalam pembangunan itu jaringan UKM. Jumlahnya ya satu senior kalian sendiri gitu ya. Terus teknisi IT junior 2 orang. Atau kalian juga bisa masuk di sini untuk ngikuti yang senior ya. Atau langsung aja ke senior. Pokoknya apa yang urusan teknis diserahkan ke yang lain gitu ya. Ini 3 orang. Durasi, durasi kira-kira karena bentuk ruangannya juga sederhana, cuma satu ruangan aja, dan komputernya juga hanya 10, tidak terlalu rumit ya. Instalasi kabelnya ya 2 hari, terus konfigurasi jaringan dan pengujiannya 1 hari. Jadi total durasi 3 hari. Ya, selama 3 hari itu kalian tes sendiri sudah oke. Nanti after salesnya, jadi kalian nanti memberikan garansi, garansi dalam pengertian eh, tidak pengusaha tidak dikenakan biaya lagi untuk menjamin apa yang sudah dibangun kalian itu gitu. Itu penting ya, karena nilai jual jasa seperti ini memang di pelayanan ya. Jadi kalau misalnya garansinya 2 bulan, berarti 2 bulan standby. Kalau ada error dan sebagainya, tanggung jawab kalian gitu. Karena itu nilai nilai jasa-jasa di sini itu eh, perlu dibebani juga dengan untuk kompensasi eh, jasa itu gitu ya. Jadi kayak misalnya jasa instalasi kabel perangkat ini normalnya paling 750.000 atau 500.000. Tapi kan kita tulis 1 juta. Itu sudah termasuk biaya garansi kita ya. Biasanya begitu kalau kami seperti itu. Oke, 3 hari. Ini ya, seperti yang saya sampaikan tadi, dalam materi kali ini, saya ingin melihat gambar apa jaringannya ya, eh, untuk kasus yang ini, di ruangan yang ini nih, ya. Nanti disambungkan kabelnya di sini, masuk kabel sini, atau kalau pakai Star, nanti routernya modem di sini, router, kemudian switch di sini. Switch kabel masuk sini, atau switch sini, kabel masuk sini gitu ya. Terus printer juga dikasih kabel gitu. Atau nanti dia satu lagi WiFi di sini, ya, sehingga taruh di tengah ini saya pikir sudah bisa akses juga gitu ya. Jadi kalau misalnya eh, pengusahanya minta berapa kira-kira saya harus bangun itu. Nah, kalian harus siap-siap seperti ini ya. Oke, Bu atau Pak atau Te atau nanti saya bikinkan itu angka-angka kayak gini ya. Ini adalah bahan pertimbangan kalian untuk membuat RAB ya, rancangan anggaran dan belanja untuk pengembangan jaringan dari UMKM yang bersangkutan. Oke, nah ini ya. Kalian bisa juga menggunakan link yang ini ya untuk membuat seperti ini. Atau pakai Visio, Microsoft Visio juga bisa. Atau eh, ada aplikasi namanya draw.io ya. Coba ya.
Eh, Draw.io, Flowchart Maker, and Online Diagram Software. Ya, kalian bisa bikin ya. Ya banyak sini ya. Tentang apa? Tentang flowchart atau tentang network? Nah di network sini. Nanti gambarnya disesuaikan. Misalnya di sini udah template-nya lengkap nih. Gitu ya. Tinggal dihubungkan disesuaikan dengan lokasi yang tadi ya. Kalau ada 4 komputer, tadi 10 komputer, bikin aja sini PC-nya pakai yang ini di copy, didesain menjadi 10 ya. Itu di eh, Draw.io ya. Atau kalian menggunakan Paintbrush juga nggak masalah. Pakai Paint atau pakai Word, pakai Excel pun ada kan garisnya itu, drawingnya itu nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kalian mengerti dan owner juga mengerti karena nanti diharapkan dengan gambar kalian itu gitu ya. Oke. Sambil lalu mungkin ada pertanyaan, silakan disampaikan. Oke, sebentar lagi ya. Ya mungkin tidak sampai jam 9 nih. Oke, berikutnya. Nah, maksud saya seperti ini. Jadi tadi ini kalau ada sekat-sekat seperti ini ya, ini tidak perlu lagi karena satu ruangan penuh gitu ya. Ada komputernya nanti bikin di sini ada tambahkan komputer di ruangannya itu disambung-sambung seperti ini. Karena tipologinya star, otomatis tidak seperti ini. Ini kan bus ini ya. Star itu ya masuk sini, kalau routernya atau switchnya di sini masuk sini. Gambar lagi ada komputer di sini masuk sini yang rapi gitu ya. Ini masuk sini. Ini juga begitu. Ini lewatkan ke atas sini atau ke bawahnya atau ke atas ya. Ini masuk sini. Jadi rapi gitu ya. Mirip-mirip kayak gini tapi kalau ini modelnya bus ya atau hybrid kayaknya ini. Ya, kalau ada WiFi nanti kasih simbol WiFi. Ya, ya. Komponen-komponen koneksinya nanti menggunakan kayak gini aja. Jadi di internet, saya pikir nggak perlu ini. Langsung ke router ya. Router ada firewallnya. Ini saya bilang tadi ya, ada API dan dinding apa sebelum internet diakses oleh jaringan ini sudah ada firewallnya. Terus dia ini PC ke WiFi ke internet dan seterusnya ya. Mungkin ada yang ditanyakan? Ini ya, yang saya ingatkan lagi, silakan diakses. Kalau ada kesulitan, eh, nanti kontak saya via WA atau grup, atau passwordnya nggak jalan, atau silakan dicoba ya. Syukur-syukur kalian isi dengan portofolio kalian untuk bikin website. Ya, nanti ini
dimasukkan ke ini, ke ruangan ini ya. Ini tambahkan lagi nanti eh, WiFi di sini, switch di sini, modem. Kalau modem nggak perlu, ya langsung aja internet gitu aja ya. Atau terserah deh, yang mana baiknya, lebih lengkap, lebih bagus. Jadi nanti bikinkan, karena tipenya star, ada pilihan star tadi ya, maka sambungkan garis dari sini ke sini. Sini ada gambar laptopnya atau gambar PC ya. Terus sini, garis lagi sini. Itu ya. Oke, ini eh, sebuah link menggunakan konsep draw.com. Saya kurang tahu juga apakah ini free atau trial atau bagaimana ya. Silakan dibuka karena saya sekilas ini lumayan lengkap ya di sini nih. Jadi kalau mau bagus lagi, bikin desain kayak gini seperti di atas ini. Ini kebetulan di lantai 3 ini, 4, lantai 4. Jadi mungkin dikasih garis-garis gini ya, atau kabelnya nanti ditaruh melalui ditanam lewat mana gitu ya. Karena bisa mengarang ya. Kira-kira yang lebih menghemat, lebih enak dilihat dan mudah diakses kalau terjadi error itu model penggambarannya seperti apa kalian bisa tentukan sendiri sini. Oke. Ya, jadi untuk pertemuan kali ini tugasnya ini, praktikumnya ini. Jadi bikin seperti ini untuk apa mengimplementasikan eh, gambar jaringan pada UMKM yang kita skenariokan di awal kemarin ya. Jadi modelnya seperti ini. Terus komponen-komponen yang nanti digambarkan ini ya. Jadi modem tuh kayak gini loh. Kalau switch itu modelnya kayak gini, taruh aja di sini, dikasih kabel dan wifi-nya nanti modelnya kayak gini. Gambar sebebas mungkin, tapi orang bisa paham ya. Oh ini switch, oh ini tidak ada aturan baku, tapi eh, yang jelas kalian-kalian bisa mengerti maksudnya gitu. Oke, silakan kalau mau ada pertanyaan, mumpung apa? Oh ya, ini adalah pertemuan terakhir ke-15 karena ke-16 itu UAS ya. Eh, Silakan persiapkan UASnya. Kemudian di dalam pertemuan ini juga saya ingin menyampaikan permohonan maaf saya ya, barangkali dalam penyajian atau apa, dalam proses belajar mengajar begini agak kurang diterima sehingga mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di program praktisi mengajar berikutnya dalam topik yang lain mungkin ya. Saya berharap ini program IoT ya karena kita banyak berpraktek secara online dan kalian bisa mengetahui apa teknis aspek teknis di dunia IoT ya. Meskipun kalian tidak menggunakan perangkat IoT, tapi secara infrastruktur, pengujian, testing dan sebagainya itu sudah lengkap. Jadi mungkin kalian ingin belajar banyak tentang IoT sebagaimana yang sudah diterapkan di perusahaan kami ya, eh, secara apa tidak hanya teoritis tapi secara praktikal itu kalian bisa gunakan, bisa untuk dibuat eksperimen atau mencari lahan pekerjaan juga bisa menggunakan IoT ya. Jadi kalian bisa jadi trainer IoT, kalian juga bisa data engineer di dunia IoT, kemudian juga tentunya kalian membuat alat-alat IoT yang bisa dipakai entah dijual atau untuk keperluan skripsi bisa itu, untuk skripsi dan kegiatan-kegiatan yang lain.
Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekali lagi saya mohon maaf, ini pertemuan terakhir, dan nanti saya kembalikan ke Pak Yunus ya. Eh, eh, saya kembalikan ke moderator ya. Saya akhiri, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik, Terima kasih, Pak. Ya, oke. boleh open Terima kasih, kamera Pak. dokumentasi. Nah, Foto dulu ya. ya, saya hitung ya, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Oke, untuk Pak Mishanto. Saya ucapkan ya, terima kasih. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.